jemaat dan simpatisan GKI Ciludug Raya, apa kabarnya nih? Pasti sehat dan sukacita selalu ya. Kami dari Panitia Natal ingin mengingatkan kalau tanggal 20 Desember akan ada ibadah Advent keempat pada pukul 9 pagi di YouTube GKI Ciludug Raya. Dan untuk tanggal 24 Desember akan ada ibadah malam Natal pada pukul 19.30 di YouTube GKI Ciludug Raya. Jangan lupa untuk malam Natal menyiapkan lilin masing-masing ya untuk malam kudus. Sampai jumpa. Shalom keluarga GKI Ciludug Raya. Nah, gak kerasa nih udah bulan Desember aja. Dan artinya sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan Natal. Tapi karena adanya pandemi mengharuskan kita untuk Natalan di rumah aja. Tapi jangan sedih. Kami dari Panitia Hari Raya Gerejawi ingin mengajak keluarga GKI Ciludug Raya untuk bikin video ucapan Natal nih. Jadi Natalan di rumahnya terasa lebih aman. Nah, sistem untuk bikin video adalah per keluarga. Nanti per keluarga akan rekaman untuk mengucapkan selamat Natal. Kira-kira kalimatnya bisa seperti ini. Kami dari keluarga XXX mengucapkan selamat hari Natal keluarga GKI Ciludug Raya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dengan format videonya landscape atau miring ya. Nah, videonya dapat dikumpulkan melalui email ke gracia.evelyn@gmail.com atau boleh mengumpulkan melalui WhatsApp ke nomor 0821 2269 4138. Jangan lupa juga untuk menyertakan nama keluarga saat mengirim ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Selain itu, kami juga ingin mengajak keluarga GKI Cira untuk saling mengirimkan makanan dalam satu wilayah loh. Caranya kami butuh nama per keluarga yang ingin mengirimkan makanan dengan menghubungi nomor WhatsApp 0821 2269 4138 yang berisikan nama keluarga, alamat, dan dari wilayah berapa. Setelah itu, informasi lebih lanjut tentang pengiriman makanan akan diinformasikan oleh Pak Hager ya. Dan juga jika ada pertanyaan yang ingin masih ditanyakan, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0821 2269 4138 ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik jemaat GKI Ciludug Raya. Kami Panitia Natal ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 akan diadakan Natal Anak melalui Zoom. Jangan lupa ya, pukul 10.30 setelah ibadah umum. Jangan lupa juga nih untuk mengirim rekaman pujian dan ayat hafalan Natal kita ya. Terima kasih. Halo, shalom semuanya. Apa kabar nih? Pasti sehat, baik, sukacita terus kan? Iya dong. Kami dari Panitia Natal ingin mengingatkan beberapa hal nih. Yang pertama, tanggal 31 Desember akan ada ibadah akhir tahun yang akan tayang di YouTube GKI Ciludug Raya pukul 19.30. Dicatat ya. Dan hari itu juga akan ada renungan akhir tahun yang akan dilaksanakan via Zoom pukul 23.30. Dan besoknya, tanggal 1 Januari juga akan ada renungan awal tahun berupa video yang akan ditayangkan di YouTube GKI Ciludug Raya. Jadi, dicatat ya, jangan lupa nonton dan berpartisipasi.
Warta Baca Ibadah Online GKI Ciledug Raya. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 20 Desember 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, serta kegiatan lainnya yang di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS atau dijemput ke rumah, dikhususkan bagi jemaat lansia atau memiliki keterbatasan dalam mengakses internet banking maupun QRIS. Terkait mendukung pelayanan GKI Ciledug Raya, jemaat dihimbau untuk mengecek persembahan bulanan dan DK-DK pada Warta Baca setiap minggunya. Yang kelima, persembahan syukur akhir tahun 2020. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkerinduan memberikan persembahan syukur akhir tahun, Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan transfer ke rekening BNI, ke rekening GKI Ciledug Raya dengan nomor 33680080003 di Bank BCA dengan memberi keterangan NIA dan inisial PSAT, persembahan akhir tahun. Majelis Jemaat membuka kesempatan khusus kepada umat yang sudah lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS untuk mengumpulkan persembahan syukur akhir tahun 2020 secara langsung dengan menghubungi Mas Andi atau Mbak Wati. Selanjutnya kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada kami agar dapat kami data dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Untuk informasi terkait persembahan dapat menghubungi Bendara Umum, Penatua Ria atau Penatua Irwan. Ibadah Minggu Advent keempat hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yuswantori Ikhwan, Pendeta Jemaat GKI Samanhudi dengan tema peduli dan taat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Kemuliaan puji sembah
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Beberapa hari lagi kita merayakan Natal. Di Minggu Advent terakhir ini kita akan belajar dari Maria. Bagaimana dia bisa menaati kehendak Allah, sekalipun rencana Allah itu seakan-akan memporak-porandakan cita-cita dan masa depannya. Maria taat karena dia tahu apapun rencana Tuhan, ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Ini senada dengan apa yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan pada hari ini dengan kesadaran bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam keheningan, kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Kami dipanggil untuk menjalankan kehendak-Mu selama berada di bumi ini. Namun kami akui kadang-kadang sebagai hamba, kami lebih mengutamakan kehendak diri sendiri, lalu menuntut Engkau mengikuti atau menyetujui kemauan kami. Ya Bapa,
ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk benar-benar memahami dan mampu menaruh diri kami di bawah Engkau, di bawah belas kasihan dan kehendak-Mu, sehingga kami betul-betul bisa menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan bertobat, berita anugerah disampaikan. Di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan untuk pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami masih dapat beribadah setiap minggu walaupun hanya di rumah. Kami percaya Tuhan Engkau hadir ketika kami beribadah baik di gedung gereja maupun di dalam rumah kami masing-masing. Oleh karena itu biarlah hari ini kiranya Engkau kembali berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang sebentar kami akan buka, kami akan baca, kami akan renungkan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan renungkan hari ini dapat bermakna bagi kami dan membentuk iman kami semakin hari semakin dapat menjadi hamba-Mu yang baik, seperti yang Engkau harapkan. Tuhan, berfirmanlah, kami rindu disapa oleh-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ke 38. Kita membuka Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ke 38. Begini bunyinya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan
seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. God bless you, Mary, gentlemen, let nothing you dismay. Remember, God's our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we're gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Bethlehem, in Israel, this blessed babe was born, and laid beneath a manger upon his blessed form. The witches wondered, Mary did nothing take its scorn. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. God bless you, Mary, gentlemen, let nothing you dismay. Remember, God's our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we're gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.
Saudara, di awal tahun ini saya berlibur ke Jogja. Sampai di sana saya telepon seorang teman lama saya, sahabat akrab pada waktu saya di sekolah teologi. Dia dulu melayani sebagai guru agama. Nah, saya berharap bisa bertemu dengan dia pada waktu ada di Jogja. Tapi ketika saya telepon ternyata dia tidak lagi ada di tempat. Dia juga lagi liburan ternyata bersama dengan anak istrinya di kota lain. Akhirnya kita cuma bisa ngobrol lewat telepon selama 30 menit. Lantas di akhir pembicaraan saya janjian. Saya bilang, yuk kita nanti ketemuan bulan Juni. Soalnya bulan Juni itu saya punya jadwal pelayanan ke Jogja. Nah, nanti kita ketemu. Saudara, tanggal 25 Maret, saya mendapat kabar bahwa sahabat saya ini dipanggil pulang karena COVID. Saya kaget dan merasa kehilangan sekali, saudara. Saya tidak menyangka bahwa rencana ketemuan kita yang sudah dicatat di agenda bisa tidak terlaksana. Siapa yang menyangka, saudara? Usianya cuma 2 tahun lebih tua dari saya. Saudara, selama 9 bulan kita berada di masa pandemi, ada banyak hal yang berubah. Ada banyak rencana hidup kita menjadi berantakan. Pandemi merupakan sebuah gangguan, disrupsi atas rutinitas kehidupan kita. Ada keluarga-keluarga yang masa depannya tiba-tiba menjadi suram karena salah satu anggotanya meninggal karena COVID. Ada yang bisnisnya menjadi kacau sampai gulung tikar. Ada yang mengalami PHK. Ada yang sudah merencanakan pernikahan dengan megah, dengan meriah. Tiba-tiba harus menunda atau memperkecil pestanya. Dari mengundang ratusan sampai ribuan orang hanya menjadi puluhan orang saja. Ada orang-orang yang 60 tahun ke atas, tadinya aktif kemana-mana, energik, sekarang harus mengurung diri di rumah. Ada anak-anak kita yang biasanya kalau pagi-pagi berangkat ke sekolah, beberapa bulan terakhir harus seharian menatap layar HP, komputer, karena harus belajar di rumah. Saudara-saudara, pandemi mengubah kehidupan kita dan bahkan saudara-saudara, bagaimana reaksi kita ketika semua yang kita rencanakan menjadi berantakan? Bagaimana respon iman yang tepat ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak terduga, yang tidak diharap-harapkan, yang benar-benar mengganggu rencana dan cita-cita kita? Bacaan Injil hari ini mengajak kita belajar dari Maria, seorang perempuan yang pada satu hari diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak terduga-duga, yang memporak-porandakan cita-cita dan rencana hidupnya. Diceritakan suatu hari Maria diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Si malaikat mengatakan, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, malaikat itu datang kepada Maria bukan untuk minta izin. Bukan nyuwun sewu. Bukan mengatakan, Maria, kamu mau nggak melahirkan bayi Yesus? Malaikat itu datang bukan untuk menawarkan opsi, menawarkan pilihan, atau untuk membujuk Maria supaya mau melahirkan Yesus. Malaikat datang untuk memberitahukan sebuah pengumuman. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Dengan kata lain, mau tidak mau, itulah realitanya. Itulah kenyataannya. Itulah rencana Tuhan bagi Maria. Saudara, bagi Maria kira-kira ini berita baik atau berita buruk? Apakah setelah mendengar kabar ini tiba-tiba Maria kegirangan begitu, lalu bersorak-sorak dan mengatakan, hore, aku bakal jadi terkenal, aku bakal menjadi ibunya Yesus, seorang juru selamat. Saudara, reaksi pertama Maria tidak demikian. Bagi Maria ini sebuah kabar buruk sebetulnya. Ini sebuah disrupsi, sebuah gangguan besar dalam kehidupannya. Bacaan Alkitab menjelaskan Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Menurut tradisi Yahudi, sepasang muda-mudi biasanya sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya sejak masih kanak-kanak.
Mungkin itu yang terjadi juga dengan Maria dan Yusuf. Dari kecil mungkin mereka sudah dijodohkan, dan sekarang mereka sudah dewasa, mereka bertunangan. Dan itu berarti, saudara, tidak lama lagi, mungkin biasanya kurang dari setahun, mereka akan menikah. Tentu saja baik Yusuf dan Maria beserta keluarga besar mereka sudah punya rencana-rencana, harapan-harapan, cita-cita. Mungkin sudah membayangkan kehidupan yang lebih bahagia setelah menikah. Mungkin juga mereka sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, sekarang tiba-tiba Maria menghadapi realita bahwa seorang anak akan lahir dari rahimnya, padahal ia belum menikah. Saudara bisa bayangkan betapa paniknya kalau Anda berada dalam posisi Maria. Kalau orang tahu bahwa Maria itu hamil, mereka pasti menuduh, ini pasti sudah terjadi sesuatu. Maria dan Yusuf sudah melakukan seks sebelum nikah. Sesuatu yang dianggap berzinahan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat tradisional Israel di zaman itu. Lantas bagaimana Maria bisa meyakinkan keluarganya, tetangga-tetangganya, bahwa aku hamil karena Roh Kudus? Nggak ada orang yang bakal percaya, saudara. Dan bukan hanya itu masalah Maria. Dia juga belum siap untuk menjadi ibu. Dia tidak pernah membayangkan tiba-tiba dia akan hamil secepat itu. Ini para ibu yang mendengar ini pasti paham ya, kalau anak pertama lahir itu pasti mengubah banyak sekali dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang menjadi repot, tadinya hanya mengurus suami, sekarang harus mengurus anak. Ada banyak istri yang harus mengorbankan cita-citanya, karirnya, harapan-harapannya demi untuk bisa merawat anak-anaknya. Butuh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Jadi jelas, saudara, rencana Tuhan untuk melahirkan Yesus lewat Maria adalah sebuah disrupsi atau gangguan yang tidak nyaman dan di luar dugaan. Saudara, kalau Anda yang menjadi Maria, apa reaksi saudara ketika mendengar pengumuman dari malaikat itu? Apa respon iman saudara ketika tiba-tiba saudara diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak terduga, yang mengganggu rencana dan cita-cita saudara? Bisa jadi saudara marah dan jengkel. Saudara bisa jadi protes. Ya, mungkin kalau saudara jadi Maria, saudara protes kepada Tuhan dan mengatakan, kenapa saya yang harus menjalani semua ini? Kenapa saya yang harus dikorbankan? Saya kan belum menikah. Kenapa Tuhan tidak pilih perempuan lain yang sudah menikah untuk melahirkan Yesus? Perempuan yang katakanlah sudah punya 1 atau 2 anak. Kenapa saya? Atau bisa jadi mungkin kita, ya sudahlah, saya terima kehendak Tuhan ini, tapi kita bersungut-sungut, kita menggerutu, kita merasa ini Tuhan tidak fair. Kok saya anaknya sendiri tidak mempedulikan kondisi dan situasi saya? Nah, itu mungkin reaksi kita. Tapi disinilah letak kehebatan Maria. Kita tidak mendengar keluhan apapun di dalam perikop ini. Respon Maria cuma terdiri dari 2 kalimat yang tertulis di dalam ayat 38. Dan kalimat ini singkat tetapi menunjukkan kualitas iman dan ketaatan yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Maria? Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kalimat dari Maria ini mengajarkan bagaimana caranya kita bisa merespon dengan tepat ketika menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Maria mulai dengan apa, saudara? Kesadaran tentang siapa dirinya itu di hadapan Tuhan. Siapa identitasnya? Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya Maria mengakui bahwa dia bukan orang yang bebas melakukan apapun juga yang dia mau selama dia hidup di dunia ini. Dia hamba Tuhan. Artinya hidupnya di dunia adalah untuk menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai bosnya. Karena menganggap Tuhan sebagai tuan, sebagai bos, maka Maria membiarkan kehidupannya berjalan bukan menuruti apa yang dia mau, tapi menuruti apa yang bosnya mau. Itu sebabnya kemudian dia bisa mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Kesadaran diri sebagai hamba Tuhan membuat Maria siap diganggu, saudara. Bahkan merasa wajar kalau diganggu. Waktu saya masih kecil, orang tua saya mempekerjakan beberapa asisten rumah tangga di rumah kami. Ya maklum, kita itu keluarga besar. Ya saya 6 bersaudara, dan Anda bisa bayangkan betapa repotnya orang tua mengurus 6 orang anak di rumah kalau tanpa bantuan dari asisten rumah tangga. Nah, kalau saya merenung ke belakang, saudara, saya tuh kagum dengan dedikasi mereka. Bayangkan dari pagi sebelum saya bangun, mereka sudah menyiapkan segala sesuatu untuk sarapan, mandi, sampai nganter ke sekolah. Lalu mereka belanja ke pasar, masak, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, tiap hari. Nah kalau malam, saudara, kita tuh suka nonton TV bareng-bareng di ruang tamu. Wah rame ruang tamu kami itu, saudara. Ya keluarga kami dengan para ART itu nonton bareng, saudara, nobar. Nah waktu itu yang ada cuma channel TVRI. Kadang-kadang di tengah-tengah semua lagi asik-asiknya nonton, lagi seru-serunya, kakak saya atau adik saya mengatakan, "Bu, ambilin minum." Ada yang kadang nyeletuk, "Bikinin super mie." Dulu belum ada Indomie, saudara. Nah, lantas ART kami yang setia itu segera meninggalkan ruang tamu. Dia melakukan apa yang diperintahkan, tanpa menggerutu. Padahal kalau saya merenungkan ya saudara, pasti mereka ini terganggu sekali. Lagi enak-enakan nonton TV, udah capek seharian, masih saja disuruh-suruh. Tapi mereka bersedia diganggu, saudara. Bahkan mereka setia mengabdi sampai puluhan tahun. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Karena ada kesadaran bahwa saya ini, tugas saya adalah sebagai hamba yang mengabdi, melayani Tuhan saya. Sehingga saya harus melupakan kepentingan diri sendiri supaya bisa memenuhi apa yang diminta. Saudara-saudara, kesadaran diri sebagai hamba Tuhan juga dimiliki oleh Maria. Sehingga dia siap dan dia rela kalau kenyamanannya diganggu. Bagaimana dengan kita, saudara? Bisa nggak kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan? Nah, dewasa ini istilah hamba Tuhan sudah menjadi dangkal maknanya. Ya kata hamba Tuhan kita pakai untuk menunjuk pada siapa? Saudara, pendeta, pengkhotbah. Ini keliru loh saudara. Sebab kalau cuma pendeta dan pengkhotbah yang disebut hamba Tuhan, lalu anggota jemaat itu hambanya siapa? Apakah kita ini hamba diri sendiri? Kan tentu tidak, saudara. Sebetulnya setiap orang, saudara dan saya, sama-sama adalah hamba Tuhan. Artinya kita sadar bahwa tujuan kita hidup di dunia ini bukan cuma untuk melakukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kita sadar bahwa tujuan kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar mengejar ambisi pribadi, membangun keluarga, tidak. Tapi kita perlu bekerja dengan menyesuaikan ambisi kita dengan kehendak Tuhan. Orang yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Tuhan bakal menjadi orang yang fleksibel, nggak kaku. Orang Sunda bilang nggak kekeh gitu dengan keinginan dirinya sendiri. Saat terjadi musibah, ada gangguan, ada perubahan mendadak yang mengacaukan semua rencananya, mungkin dia akan mengatakan, ya manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Saya sih maunya begini, tapi kalau Tuhan berkehendak lain, ya sudah, saya terima saja. Ini sikap seorang hamba Tuhan, saudara. Kalau kita menghayati panggilan hidup kita sebagai hamba Tuhan, kita akan menjadi orang yang tahan banting. Gak gampang menjadi pahit atau mutung pada saat rencana atau keinginan kita tidak terlaksana. Kita bisa dengan cepat move on dan mengatakan, ya sudah, kalau Tuhan menutup pintu ini, pasti nanti Tuhan buka jalan lain. Tuhan akan buka pintu yang lain. Lantas kita maju lagi, kita sesuaikan lagi rencana-rencana hidup kita dengan apa yang terbuka di depan. Dengan cara ini kita bisa lebih tenang dan happy menjalani hidup. Kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Sebab kita siap menghadapi apapun dan siapapun. Menghadapi kejutan-kejutan di dalam hidup. Karena kita yakin kalau kita pasrah, kita berserah pada kehendak Allah, jadinya nanti pasti baik. Ujung-ujungnya nanti pasti mendatangkan sesuatu kebaikan bagi
diri kita sendiri. Sejak pandemi berlangsung, beberapa kali saya ikutan acara sharing, saudara, lewat Zoom. Di situ teman-teman itu bersaksi ya tentang apa yang mereka alami di masa-masa ini. Kebanyakan mereka mengakui bahwa masa sulit ini mengacaukan kehidupan mereka. Ada yang usaha barunya mulai jalan, lalu mulai bisa kredit rumah, tiba-tiba kreditnya menjadi macet karena bisnis anjlok. Ada yang berduka karena orang tuanya meninggal karena COVID, tapi dia nggak bisa datang di dalam pemakamannya karena dia di luar negeri, dia tidak bisa pulang. Ada banyaklah cerita-cerita sedih yang lain, saudara. Tapi yang menarik biasanya setelah sharing begitu, cerita-cerita sedih, lantas mereka mengatakan, ya tapi Tuhan itu baik. Tuhan mengajar saya ini dan itu. Tuhan membentuk saya. Tuhan membuat iman saya lebih kuat. Sekarang saya lebih bergantung kepada Dia. Ya ada bapak yang mengatakan sekarang, walaupun saya mengalami kesusahan itu, saya sekarang jadi lebih dekat dengan anak-anak saya. Punya quality time dengan mereka. Ada seorang pemuda bercerita sejak dia bekerja dari rumah, dia mulai khawatir dia kena PHK. Ya gajinya sudah mulai dikurangi dengan tunjangan-tunjangan segala macam itu. Nah, semua ketidaknyamanan itu membuat dia menjadi resah. Tapi dia mengatakan, ya sudah, apa yang bisa saya buat? Ya saya berserah sambil saya lakukan saja apa yang saya bisa lakukan. Saya kerja dengan baik. Dia kerja di rumah, saudara. Lalu tiba-tiba dia dapat ide untuk belajar bikin kue-kue dari YouTube. Coba, ternyata rasanya enak. Dia mulai bagi kepada teman dan tetangga, pada suka. Lalu setelah sekian lama dia coba-coba, saudara, mulai buka PO. Banyak sekarang yang buka PO. Dan ternyata hasilnya ya lumayan. Dia mengatakan, mungkin ini cara Tuhan untuk membuka jalan buat saya wira swasta. Daripada kerja ikut orang terus. Ya kalau jualannya nih laku terus sampai nanti, mungkin kalau saya di PHK, Tuhan sudah buka jalan. Jadi sebenarnya ada banyak berkat tersembunyi, blessing in disguise, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah pandemi. Asal kita mau tetap hidup dalam ketaatan di tengah-tengah masa sulit ini. Kita terbuka untuk diganggu. Kita fleksibel seperti Maria. Kita terus berusaha menyesuaikan rencana dan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kita perlu belajar menjadi seperti Maria ya, yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.
bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang menjadi sumber keselamatan dan kehidupan kami, jemaat-Mu GKI Ciledug Raya kembali menghadap kehadirat-Mu untuk menyampaikan syukur kami atas penyertaan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi maupun penyertaan-Mu bagi kami sebagai komunitas. Terima kasih Tuhan, Kau masih melindungi kami sehingga kami boleh beribadah meskipun tidak tatap muka. Saat ini kami memohon kepadamu kemampuan untuk menyelesaikan pengurusan IMB Rumah Ibadah. Berbagai hal masih harus kami jalani, mungkin agak sulit, mungkin juga akan menemui halangan. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami, memampukan kami untuk mengatasi berbagai halangan yang kami hadapi. Tolong kami ya Bapa untuk menyelesaikan pengurusan IMB Rumah Ibadah ini. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menjalani hidup sebagai hamba-Mu. Jadikan kami orang yang fleksibel, siap untuk menyesuaikan setiap rencana hidup kami dengan kehendak-Mu. Pada saat rencana-rencana kami berantakan akibat pandemi, ajar kami Tuhan untuk bisa tetap taat dan berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kami berdoa bagi umat Kristiani di seluruh muka bumi yang beberapa hari lagi akan menyambut Natal di tengah virus yang terus menular kemana-mana. Tolonglah umat-Mu agar bisa menemukan Natal yang bermakna sekalipun harus merayakannya di rumah. Tolong umat-Mu di seluruh muka bumi untuk bijak merayakan Natal, untuk menahan diri dari reuni keluarga, pesta-pesta atau perkumpulan, supaya di masa Natal ini kami tidak menjadi umat penebar virus, melainkan menjadi umat penebar kasih dan damai Tuhan. Kami berdoa bagi para tenaga medis di berbagai tempat yang mungkin kelelahan dan kewalahan berjuang menolong pasien COVID. Berilah mereka kekuatan dan semangat untuk pantang menyerah. Kami berdoa bagi umat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Atau yang mereka yang terpaksa tidak bisa berobat di rumah sakit karena takut untuk berobat, sehingga harus dirawat di rumah, menunda pengobatannya. Tuhan, jamah dan pulihkan mereka. Kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk menambah tempat-tempat rawat inap bagi para pasien COVID,
karena rumah sakit yang semakin sesak, juga upaya untuk menambah tanah makam untuk penguburan. Kami berdoa juga untuk upaya pengadaan vaksin, program vaksinasi. Berkati segala upaya pemerintah untuk membawa kami keluar dari pandemi. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan karena banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan berbagai musibah lainnya. Terutama kami berdoa bagi mereka yang miskin, yang kesulitan mencari nafkah. Tuhan, biarlah Engkau memelihara mereka. Gerakkanlah kami sebagai gereja agar dapat terus berperan serta membantu mereka. Akhirnya kami berdoa untuk upaya pemberantasan korupsi. Berikanlah keberanian dan ketegasan kepada para penegak hukum untuk menindak tegas para koruptor. Baik yang melakukan itu pejabat tinggi sampai yang rendah. Biarlah keadilan dan kebenaran semakin hari semakin dinyatakan dan ditegakkan di negeri kami. Sempurnakanlah syafaat kami Tuhan, dengan doa seperti yang Kristus telah ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi jemaat yang baru pertama kali, bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama ibadah online GKI Ciledug Raya, kiranya kita bersama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336800803. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR code yang terdapat pada halaman akhir pada warta jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Danaling, dan GoPay. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian milik kami yang asalnya daripada-Mu. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini supaya berguna untuk pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang Kau beri tugas untuk mengelola persembahan ini, agar saudara-saudara kami mengerjakan pekerjaan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya.